Kebahagiaan itu relatif. Setidaknya itu yang gue dapat dari konsumsinya gue di aplikasi Twitter atau X. Ada orang yang bahagia karena ya nongkrong, membahas suatu hal yang tidak ada poinnya sama sekali, suatu hal yang negatif, dan smoke weed, merokok, dan melakukan kebiasaan buruk lainnya, hal-hal buruk lainnya. Tapi itu adalah suatu instant gratification atau kepuasan yang sementara. Dimana itu lu merasa senang di awal-awal waktu dan akhirnya nanti mendapatkan suatu kesengsaraan di kemungkinan besar. Dan itu pula menjadikan pria semakin lemah. Suatu kesengsaraan itu kerap dimiliki sama pria yang kuat, pria 0,1%, dan juga dirasakan sama pria yang lemah. Seperti contohnya aja, diindikatorkan sebagai pria yang lemah jika beliau ini hanya merespon pesan dari seseorang yang pesan itu tidak ada poinnya sama sekali. Apalagi pesannya ini adalah suatu hal yang negatif, pesan yang sia-sia, yang seharusnya ia nggak jawab. Yang seharusnya ia jawab, yang seharusnya tidak ia jawab atau bisa nanti jawabnya itu ia jawab sekarang. Dan juga lebih parahnya lagi, ia mengabaikan pesan yang seharusnya dia jawab. Pesan dari bosnya terkait, atau pesan dari orang lain yang menagih utangnya. Karena hal itu, kesesaraannya itu adalah pria, bukan pria, orang lain akan menjadi tidak percaya dengan pria tersebut, orang ini yang tidak menjawab pesan yang seharusnya dia jawab. Orang lain menjadi enggan untuk melakukan kerjasama dengan orang itu. Kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang pria yang lemah itu misalnya kayak tidak, karena tidak masuk beberapa kelas karena alasan tertentu, misalnya ia enggan untuk melatih otaknya dalam memikirkan suatu hal yang positif. Ia bangga untuk memilih option, apakah harus bermain game atau apakah harus mengerjakan tugasnya. Tapi ia memilih bermain game karena itu yang mudah untuk dilakukan daripada mengerjakan tugas yang seharusnya ia kerjakan seperti tugas kuliah misalnya. Lalu kesengsaraan yang dimiliki oleh pria yang kuat, pria 0,1%, itu adalah suatu delay gratification. Yang sebelumnya itu instant gratification. Kalau gue misalnya bilang delay gratification, gue revisi ya. Sebelumnya itu adalah instant gratification. Tapi kesengsaraan pria kuat ini adalah suatu delay gratification atau kepuasan, kesenangan yang tertunda. Dimana pria ini memilih opsi yang kedua, yaitu opsi untuk bekerja. Ia merasakan kepahitan akan bekerja, dan sehingga 2 tahun yang akan datang, 2 bulan, 2 minggu, atau 2 minggu setelah ia melakukan konsisten, ia akan mendapatkan respect dari orang lain. Dan apa yang menyebabkan orang respect? Kemungkinan besar karena lu konsisten dalam melakukan pekerjaan yang sulit. Atau mungkin kalian mempunyai banyak uang, mempunyai kebebasan finansial, akan mengerjakan hal sulit itu. Dan orang respect terhadap lu. Orang yang mungkin sudah mengerjakan pekerjaan yang sulit, dia melihat lu dan ingin bekerja sama dengan diri lu. Dan orang-orang yang belum melakukan kerja keras melihat diri lu termotivasi dan mendapat respect. Dan itu adalah hal yang bahagia yang dimiliki oleh pria yang kuat, pria 0,1%. Chill atau apa namanya, bocah. Bocah digambarkan suatu kebahagiaan. Gue merasakan hal itu juga
Ini mana ketika COVID-19, ketika pandemi, gue full time untuk rebahan di kasur gue dalam rangka menonton YouTube. Gue menonton video game Minecraft. Dimana ketika gue rebahan di kasur, gue kadang gue merasakan kesenangan, kadang gue tidak perlu berpikir terkait matematika, terkait fisika, gue easy to do. Easy to do untuk melakukan rebahan di kasur gue. Dan kadang gue merasa capek juga dalam keadaan rebahan gue. Gue merasa capek. Gue juga punya cerita ketika gue ingin berencana untuk memanggil teman komplek gue ketika gue SD. Dan akhirnya gue sampai di rumah teman gue. Lalu di sana terdapat sosok ibu, ibunya, dan juga teman ibunya. Lalu gue memanggil nama teman gue pastinya. Jeffrey, main yuk gitu. Jeffrey. Dan akhirnya setelah gue memanggil teman gue, ibunya bilang kalau beliau tidak ada. Tidak lama setelah ibunya berkata seperti itu, muncul suara-suara bising, bercanda gitu. Bercanda dari, gue tahu itu adalah dari temen gue, dan juga anak dari teman ibunya. Semoga dipahami. Dan karena hal itu gue depresi, gue overthinking terhadap hal itu. Gue menanyakan kepada diri gue apakah gue kampungan dan semacamnya, yang menyebabkan gue mengalami hal seperti itu. Dan gue membalas dendamkannya dengan bermain game yang buat diri gue semakin lemah. Akan tetapi belajar dan juga melatih pukulan di suatu alat gantung yang empuk itu ada suatu balas dendam yang benar dan cocok. Kemungkinan besar karena dua kejadian itu, yang dimana tadi gue rebahan dan juga direspek dari orang lain, dari teman gue juga, gue mendapatkan suatu kemudahan dan relate terhadap ilmu-ilmu pengembangan diri. Gue menerapkan dan gue menyerap dan menerapkan suatu ilmu pengembangan diri berkaitan dengan he left and come back successful. Dimana itu cocok sekali untuk kalian yang berlatar belakang keburukan. Dan juga ditambah lagi dengan instead alih-alih lo rebahan juga merasakan capek, kenapa tidak do the hard work, especially when you don't feel like it. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is a weekday, but don't pretend to be weak. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it. Moh.